Begitulah suasana di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat persidangan kasus skincare dengan terdakwa Nikita Mirzani. Sidang yang berlangsung pada 24 Juli 2025 lalu itu beragendakan keterangan Reza Gladys dan Ataubah Mufid, suami Reza Gladys, sebagai saksi pelapor. Sidang kali ini memang sidang yang ditunggu-tunggu Nikita Mirzani untuk bisa berhadapan langsung dengan Reza Gladys. Ya harus datang dia. Kenapa abu-abu itu siapkan ingatan-ingatannya. Nggak ada yang disampaikan. Sekali yang mendukung dok seperti apa dok? Ya terima kasih sama semua yang mendukung. Nikita Mirzani yang tiba dengan pengawalan pihak kejaksaan tampil dengan ekspresi semangat dengan wajah glowing dan bibir merah merona. Sementara Reza Gladys yang hadir didampingi suaminya Ataubah Mufid tampil tak kalah glowing dengan kemeja putih dan hijab berwarna abu-abu. Saat suasana sidang berlangsung, Reza yang menjadi saksi pelapor menyampaikan keterangan terkait dugaan pemerasan dan TPPU oleh Nikita Mirzani. Semua berawal ketika Reza Gladys merasa Nikita Mirzani menyerangnya di media sosial. Reza Gladys berusaha mempertahankan kredibilitasnya sebagai dokter. Kemudian Reza Gladys minta solusi Dr. Oki Pratama agar Nikita menstop aksinya mereview negatif produknya. Lantas, Dr. Oki Pratama menyarankan untuk membungkam Nikita Mirzani dengan uang. Lalu, Reza Gladys diarahkan untuk menghubungi Mail, asisten Nikita Mirzani. Reza Gladys sempat meragukan saran Dr. Oki, namun perlahan Reza Gladys percaya anjuran Dr. Oki sebagai sahabat Nikita Mirzani. Apa yang memulai Anda untuk bisa mencari Ismail Marzuki? Saya disuruh oleh Dr. Oki Pratama, disuruh melakukan menghubungi Ismail Marzuki agar Nikita Mirzani berhenti menjelaskan saya di media sosial. Pertanyaan saya, Anda mengikuti saran dari Mail tersebut atau solusi yang ditawarkan sama dia. Tadi Anda sampaikan bahwa Anda sebagai pribadi dokter merasa kredibilitas Anda hancur. Sementara dalam persidangan, Nikita menyebut kesaksian Reza Gladys tidak benar dan mengarang. Salah satu yang disoroti Nikita Mirzani soal Reza Gladys menyebut Mail yang meminta uang kepadanya. Nikita juga menampik soal pengakuan Reza Gladys terkait Dr. Oki Pratama yang menyuruh Reza Gladys menyumpal mulut Nikita dengan uang. Sidang semakin panas ketika pihak Nikita Mirzani membawa bukti soal produk Reza Gladys yang menurutnya tidak terdaftar di BP POM. Nikita menyebut produk tersebut diduga tidak diproduksi oleh klinik Reza Gladys. Tapi temuan ini. Jadi dia menegaskan ini persoalan pribadi, tidak ada kaitannya dengan skincare. Berarti urusan kredibilitas dia abu-abu katanya dia. Dari awal sampai akhir nama dokter banyak disebutkan. Kita nggak ngurusi dokter, dia hanya bilang ini masalah pribadi dengan Nikita Mirzani, bukan masalah skincare. Ingat ya, yang nyari Mail itu si Reza, dokter B ya, si abu-abu seperti yang teman-teman media dengarkan dan media lihat, bahwasannya Reza mengakui produk itu ditempel stiker yang adalah produk orang lain, tidak ber-BPOM, tidak ada expirednya dan tidak ada cara penggunaannya atau tidak ada petunjuk kalau produk itu harus digunakan di klinik tersebut, di kliniknya dia. Logikanya kalau itu dijual di e-commerce, itu kan dijual di e-commerce secara bebas ya. Kalau yang beli orang Makassar, sedangkan kliniknya itu hanya ada beberapa di Jakarta. Apakah orang Makassar harus ke kliniknya? Berarti kan mereka membuang lagi uang untuk beli tiket pesawat. Nah, tapi ya itu sudah apa ya? Sudah terungkap di persidangan, mohon BP POM turun tangan sekarang. Barang buktinya ada sama Nikita Mirzani, ada sama saya. Silakan datang ke pengadilan, saya serahkan barang buktinya, BP POM segera turun tangan. Persidangan Nikita versus Reza Gladys sangatlah ditunggu-tunggu. Bukan saja Nikita yang getol menunggu bertemu dengan Reza Gladys, namun netizen yang mengikuti dari awal kasus ini pun menunggu lantaran bakal ada perang hebat. Bukan saja Nikita yang belak-belakan menantang Reza Gladys face to face bertemu, namun netizen pun dibuat terbelalak manakala dulu orang yang menjadi sahabat Nikita kini bermusuhan dan mendukung Reza Gladys. Sebut saja Fitri Sahuteru. Sahabatnya Reza Gladys, saya bahagia Reza Gladys. Sekali lagi sebenarnya di sini saya tidak mau mengomentari urusan kebutuhan skincare. Saya di sini ingin support Reza Gladys sebagai korban bullying di dunia maya. Karena saya pernah merasakan rasanya dibully itu bagaimana. Jadi saya bisa mendampingi Reza di sini untuk menguatkan bahwa hayo kita lawan sama-sama, bullying itu tidak boleh dinormalisasi di negeri ini. Semakin
yang mengoperasionalkan sosial medianya, tapi yang saya tahu sosial media itu adalah milik terdakwa. Sementara orang-orang yang pernah jadi musuh bebuyutan Nikita dulu, pedangdut Tessa Mariska dan Indra Tarigan bersuara keras dan lantang akan mendukung Nikita Mirzani. Aku pengen menyaksikan bukti-bukti yang dimiliki oleh Nikita Mirzani dan bukti-bukti yang dimiliki oleh pelapor. Karena selama ini kita dengar adalah katanya Niki, katanya pelapor, dan dengan rekaman yang beredar. Jadi kita juga pengen tahu apa sih sebenarnya kejadian ini, apa sih sebenarnya ceritanya ini. Jadi ada saksi, ada Niki juga yang mengcounter. Jadi kita jelas, oh ini masalahnya. Oh sedikit sudah terang nih, sudah sedikit terang gitu kan. Nah jadi aku pikir aku harus hadir di setiap ada saksi sampai selesai. Apakah itu juga menjadi alasan kenapa setiap persidangannya Bunda selalu hadir? Aku pengen mengikuti dari awal sampai akhir. Aku pengen tahu ceritanya. Kan ini juga aku pengen mengawal kasusnya Niki ini. Karena bagaimanapun juga Niki itu tidak bisa speak up. Jadi aku sebagai aku jujur sekarang udah sayang sama Niki. Aku pengen mengawal kasus ini seperti apa sih, seperti bagaimana sih ceritanya. Karena yang dengar kan. Jadi aku juga sebagai pembelajaran juga buat aku di sini bahwa saksi dan BAP itu harus sinkron. Karena jika saksi tidak sinkron dengan BAP akan keteteran. Yang pertama yang pasti saya sudah memaafkan Mbak Nikita Mirzani dari tahun 2023 tanggal 31 begitu saya keluar dari Cipinang. Walaupun beliau yang masuk saya dulu, saya udah ikhlas lahir batin, saya udah maafkan, saya nggak dendam, sehingga saya hadir ke sini karena alasan kemanusiaan. Alasan kemanusiaan. Flashback ke belakang, Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru dulu bersahabat dekat. Bahkan Nikita menganggap Fitri seperti kakaknya sendiri. Namun persahabatan mereka harus putus. Menurut Fitri Salhuteru, awalnya Nikita Mirzani datang ke kantornya dan meminta sang mantan sahabat untuk menjelek-jelekan mantan suaminya, Antonio Dedola dan Laura Mezzani alias Loli. Fitri kemudian tegas menolak permintaan tersebut lantaran merasa tidak mau memfitnah siapapun termasuk Antonio Dedola dan Loli, putri Nikita Mirzani. Fitri Salhuteru juga mengaku tak sampai hati kalau harus merundung anak-anaknya Nikita Mirzani, sebab ia sangat menyayangi anak-anak terlebih dirinya juga seorang ibu. Sakit hati Fitri Salhuteru pada Nikita Mirzani tak hanya berhenti di situ. Selain terang-terangan berpihak pada Reza Gladys, seteru Nikita Mirzani saat ini, Fitri pun baru-baru ini memposting pengakuan orang yang pernah bekerja dengan Nikita terkait penyebab Fitri akhirnya ribut dengan mantan sahabatnya itu. Ya wajar, namanya terdakwa. Terdakwa selalu begitu, selalu nggak semua terdakwa yang merasa dirinya benar, nggak merasa dirinya salah gitu ya. Kalau misalnya ada terdakwa yang merasa oh dirinya tidak bersalah, ya buktikan aja, simple kan ini sidang masih berjalan. Kalau memang si terdakwa ini tidak merasa bersalah, ya buktikan saja. Ya, buat apa datang, kan belum diperlukan. Saya melihat Reza Gladys yang dibilang pelangak-pelongo itu orang pinter banget ya. Dia tahu bagaimana harus bereaksi, dia tahu kapan dia harus berbicara, dia tahu kapan dia diperlukan di persidangan, dan saya melihat tim lawyernya Reza Gladys juga sangat pintar.